Shalom, kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada saat ini dengan satu tema, percaya penuh pada Allah. Kita akan lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Jika kita meminta, mendoakan, dan percaya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi, pada saat ini, percaya bisa diartikan dengan menerima. Menerima apa? Menerima janji-janji Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan. Apa artinya percaya penuh pada Allah? Arti percaya penuh pada Allah yaitu percaya dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan segenap hati. Contohnya yang ada di dalam Alkitab yaitu Abraham. Abraham adalah seorang yang percaya penuh pada Allah. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika dia belum memiliki anak, maka Tuhan berjanji kepadanya untuk memberikan seorang anak perjanjian. Dan dia sangat percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan anak perjanjian itu. Yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan membacanya. Kejadian 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 itu adalah bukti bahwa Abraham sudah mendapatkan janji Allah. Dia sudah mendapatkan janji Allah. Yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham telah diterimanya. Karena apa? Dia percaya penuh kepada Allah, percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu Hana. Hana adalah seorang perempuan yang waktu itu dia juga tidak memiliki anak. Dia mandul. Tetapi dia meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, dengan luar biasa, dengan sepenuh hatinya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sampai dia di bait Allah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya, dan akhirnya Tuhan mendengarkan dia dan Tuhan membuka kandungannya. Dan akhirnya Hana juga mendapatkan seorang anak. Kita akan lihat di dalam Alkitab 1 Samuel. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20.
Demikian firman Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Hana, dia mendapatkan anak. Dia telah mendapatkan anugerah daripada Allah yang tadinya kandungannya tertutup, sudah dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia memiliki anak. Karena kepercayaannya kepada Allah yang sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jika seorang tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak ada mujizat terjadi di situ. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Saul, dia pernah berdosa atau tidak taat kepada Tuhan. Ketika perang, Saul tidak memohon pertolongan daripada Allah, tetapi dia memohon pertolongan kepada arwah-arwah. Kita akan lihat di dalam 1 Tawarekh 10 ayat 13. 1 Tawarekh 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi Saul mati karena perbuatannya tidak setia terhadap Tuhan, dan dia minta petunjuk dari arwah. Tidak ada mujizat jika orang tidak percaya. Kita akan lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-58. Matius 13 ayat yang ke-58. Kita akan baca bersama-sama. Matius 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jika tidak ada mujizat, jika tidak percaya, maka tidak ada mujizat diadakan di situ. Oleh sebab itu, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kalau tidak percaya, tidak ada mujizat di situ. Pada saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Katanya dia menyembah kepada Yesus, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saul, dia tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia minta pertolongan kepada arwah-arwah ketika dia berperang. Dia sangat ketakutan dan dia tidak datang kepada Tuhan, dan akhirnya dia mati karena perbuatannya sendiri, karena dia tidak setia kepada Tuhan. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejak Saul ini. Tapi ada orang-orang juga yang mengikuti jejak Abraham dan Hana. Jadi pada saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang datang kepada dukun, kepada peramal, kepada suratan tangan, ramalan-ramalan, atau kepada orang-orang pintar, kepada dukun-dukun apabila mereka mengalami masalah, atau mereka menyembah berhala. Seperti halnya orang Israel ketika ditinggal Musa hanya sebentar. Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menemui Allah, menemui Tuhan. Tetapi orang-orang Israel waktu itu dia tidak sabar. Akhirnya dia membuat lembu emas, patung untuk disembahnya. Pada saat ini banyak sekali orang Kristen juga seperti itu. Tapi kalau anak Allah, dia pasti akan mengikuti jejaknya Abraham dan jejaknya Hana. Tapi kalau orang Kristen masih banyak mereka tidak percaya kepada Tuhan, yaitu mereka mengikuti jejaknya Saul. Apabila mereka punya masalah, mereka pergi kepada dukun. Apabila mereka punya masalah, mereka pergi kepada orang-orang pintar. Apabila mereka punya masalah, mereka masih pergi untuk minta pertolongan kepada arwah-arwah atau roh orang mati. Nah, bagaimanakah dengan Anda semua pada saat ini? Apakah Anda percaya penuh kepada Allah? Anda mengikuti siapa? Mengikuti teladannya Abraham, meneladani Hana, atau meneladani Saul?
Ada dampak positif dan negatifnya kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimanakah caranya supaya kita bisa percaya penuh kepada Allah. Dan supaya kita bisa mendapatkan janji-janji Allah, kita akan lihat di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat Tuhan atau janji Allah. Di pada saat ini kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, yaitu kalau kita bersih hatinya atau suci hatinya dan menerima berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Bagaimanakah caranya supaya kita percaya penuh kepada Allah? Yaitu kita meneladani Abraham yang dia setia menunggu janji Allah. Dia setia sampai kapanpun, sehingga dia mendapatkan anak meskipun umurnya sudah 100 tahun. 100 tahun dia mendapatkan anak, luar biasa. Sedangkan Sarah berusia 91 tahun. Adalah rekor seorang ibu yang kuat melahirkan anak di usia 91 tahun. Yang kedua, kita akan meneladani Hana. Dia yang selalu memohon kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan janjinya kepadanya. Dia mendapatkan seorang anak, dan dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Dan anaknya dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Allah dan dibawa ke rumah Allah yang diserahkan kepada Imam Eli pada saat itu. Dampak kalau kita setia kepada Allah, kita percaya penuh kepada Allah, maka kita akan menjadi seperti Abraham mendapatkan janji-janji Allah, juga seperti Hana mendapatkan janji-janji Allah. Jika kita tidak percaya penuh kepada Allah, maka dampaknya yaitu seperti Saul yang akan mati karena perbuatannya sendiri, karena tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah Anda sekarang ini? Apakah sudah meneladani Hana dan Abraham? Kalau belum, pada saat ini kita meneladani Abraham dan Hana yang percaya penuh kepada Allah, yang setia kepada Allah, yang percaya dengan segenap hati, sehingga kita akan mendapatkan mujizat dan berkat-berkat Tuhan, seperti Tuhan berkati Abraham dan Tuhan berkati Hana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.